Shalom umat Tuhan, umat yang dicintai oleh Tuhan. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita sudah sampai di hari yang ke-86 berakar dalam firman. Dan kali ini dalam pembacaan kita dan perenungan kita di 2 Samuel pasal 4 sampai 6, di sini ada cerita tentang Daud akhirnya diurapi menjadi raja atas Israel secara keseluruhan. Dan mari kita mulai masuk kepada pasal yang keempat, di mana di sini diberitahukan bahwa Isiboset dibunuh oleh kepala gerombolannya sendiri. Mari kita melihat pasal yang keempat ini. Ayat yang pertama dikatakan, ketika didengar anak Saul bahwa Abner sudah mati di Hebron, maka hilanglah keberaniannya dan terkejutlah seluruh orang Israel. Dan mereka sudah mengalami kekejutan-kekejutan karena Saul sudah mati, lalu kemudian Yonatan juga dan anak-anak lain, tetapi Isiboset masih hidup dan akhirnya ditetapkan oleh Abner, diangkat menjadi raja. Tetapi akhirnya Isiboset dibunuh oleh kepala gerombolannya sendiri. Kita lihat ayat yang kedua, anak Saul mempunyai 2 orang sebagai kepala gerombolan, yang satu bernama Baana dan yang kedua bernama Rekab. Keduanya anak Rimon orang Benyamin dari Berot, sebab Berot pun terhitung daerah Benyamin. Dan akhirnya kedua kepala gerombolannya itu dengan caranya mereka dapat memasuki sampai di kamarnya dari Isiboset. Lalu Isiboset sedang tertidur dan dia dibunuh. Dan hal yang sadis adalah mereka memotong kepalanya dan akhirnya kepalanya dibawa sepanjang jalan sampai kepada Daud. Dan mungkin mereka berpikir mereka akan dilihat sebagai pahlawan oleh Daud, tetapi mereka salah tangkap dan salah sangka terhadap sikap dari Daud. Dan Daud begitu marah melihat perlakuan dari kedua orang ini. Dan di ayat 9 dikatakan, tetapi Daud menjawab Rekab dan Baana, saudaranya anak-anak Rimon orang Berot itu, katanya kepada mereka, demi Tuhan yang hidup yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan, ketika ada orang membawa kabar kepadaku demikian, Saul sudah mati, dan memandang dirinya sebagai orang yang menyampaikan kabar baik, maka aku menangkap dan membunuh dia di Siklak, dan dengan demikian aku memberikan kepadanya upah kabarnya. Terlebih lagi sekarang setelah orang-orang fasik membunuh seorang yang benar di rumahnya di atas tempat tidurnya, tidakkah aku menuntut darahnya daripada kamu dan melenyapkan kamu dari muka bumi? Lihat bagaimana Daud tetap bersikap adil, melihat kebenaran dan melihat pelanggaran atau kejahatan. Dan satu hal lagi yang lebih luar biasa, karena apapun yang terjadi, Daud masih menghargai sebagai satu Israel yang seharusnya tidak harus saling menjahati satu dengan yang lainnya. Dan ini adalah hal yang luar biasa dari Daud. Lalu kita masuk kepada pasal yang kelima. Ayat 1 dan 5 ini berbicara tentang bagaimana akhirnya Daud menjadi raja atas Israel. Ayat 1 dan 2 kita baca bersama-sama, karena biasanya ayat 1 dan 2 itu ayat pertama yang menentukan arah ke depan, ke seterusnya dari setiap pasal. Kita melihat ayat yang pertama dikatakan, lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, ketahuilah kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus mengembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel. Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Ingatlah saudara sebelumnya bahwa Daud itu adalah raja di Yehuda saja, di suku Yehuda. Dan Daud itu diurapi dan menjadi raja atas Yehuda, dan selebihnya itu di bawah Isiboset. Tapi sekarang ini dikatakan semua tua-tua datang kepada Daud. Dan hal yang luar biasa adalah ayat yang ketiga itu, mereka mengadakan perjanjian dengan di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Segala sesuatu dilakukan di hadapan Tuhan, dan akhirnya Daud menjadi sungguh-sungguh raja atas Israel secara keseluruhan. Ayat 4 dikatakan,
Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah. Dan saudara tahu bahwa range waktu atau bentangan waktu dari kitab 2 Samuel ini itu sesuai dengan masa Daud menjadi raja. Jadi ada 7,5 tahun dia menjadi raja atas Yehuda, lalu kemudian sisanya adalah dia menjadi raja atas Israel secara keseluruhan, jadi 40 tahun. Dan berbeda dengan 1 Samuel, dan bentangan waktu 1 Samuel jauh lebih panjang, yaitu hampir 1 abad perjalanan waktunya pada saat dari Samuel lahir lalu sampai Samuel mati, lalu kemudian ada beberapa saat lagi sampai kematian Saul juga. Dan itu range waktu hampir 1 abad, berarti hampir 100 tahun dibanding dengan 2 Samuel, yaitu masa kepemimpinan Daud. Dan ayat yang kelima, di Hebron ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan, dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Dan kita melihat waktu setelah dia menjadi raja, ditabiskan menjadi raja atas Israel secara keseluruhan. Hal yang pertama yang dilakukan oleh Daud yaitu merebut Yerusalem dari orang-orang Yebus. Orang-orang Yebus yang sombong, yang berkata kepada Daud bahwa wah, kami kalau engkau datang menyerbu kami, yang kami akan memberi lawanmu adalah orang-orang yang buta dan timpang. Itu berarti mereka menyepelekan apa yang Daud bisa lakukan terhadap mereka. Dan kalau Tuhan sudah menyertai, apapun pasti akan diberikan ke tangan Daud. Dan Daud akhirnya merebut Yerusalem dari Yebus, dan itulah sebabnya kota itu disebut kota Daud. Dan akhirnya dia menetap di situ. Ayat yang 10 merupakan ayat kunci dari pembacaan firman kita pada hari ini. Ketiga pasal ini kita melihat ayat yang ke-10, lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Ini kata kunci, saudara. Kalau Tuhan menyertai Daud, Tuhan akan membuat Daud itu berhasil semakin kuat dan semakin dilebarkan kekuasaannya. Dan itu juga yang terjadi kepada semua orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, sepanjang mereka hidup di dalam kebenaran Tuhan dan tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang Tuhan sudah tetapkan bagi mereka, baik secara pribadi maupun dalam berbangsa. Maka penyertaan Tuhan itu ada, dan apapun berkat yang Tuhan sudah tetapkan, janjikan kepada mereka itu akan terjadi. Dan kita melihat dampaknya. Ayat 11 dan 12 kita melihat sama-sama. Hiram, raja negeri Tirus, mengirim utusan kepada Daud dan kayu alas, tukang-tukang kayu dan tukang-tukang batu. Mereka mendirikan istana bagi Daud. Nah, saudara lihat, kalau orang lagi berada di atas, semua akan datang membawa sesuatu sehingga mereka boleh berada di bawah pengaruhnya atau di bawah perlindungannya, ingin berdamai dengan orang yang kuat. Dan ayat 12, lalu tahulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel dan telah mengangkat martabat pemerintahannya oleh karena Israel umatnya. Dan kita melihat bahwa kalau Tuhan sudah mengangkat, tidak ada yang bisa menurunkan. Dan kalau Tuhan sudah memberkati, tidak ada orang yang dapat melawannya. Dan Daud sudah melewati masa-masa sulit dalam kehidupannya, dan inilah waktunya Tuhan sedang mengangkat dia. Dan dia menetap di sana, dan dikatakan dia didirikan istana bagi dia. Lalu kemudian dia masih mendapatkan anak-anak laki-laki di Yerusalem, termasuk Salomo, anaknya yang kemudian menjadi raja, meneruskan kepemimpinan dari ayahnya Daud. Dan ayat 17 sampai ayat 25, kisah sesudah mereka merebut Yerusalem dan berhadapan lagi dengan musuh bebuyutan bangsa Israel, dan mereka memang adalah orang-orang tangguh semestinya, tapi Tuhan buktikan kalau Tuhan menyertai mereka pasti dapat mengalahkan. Dan di sini pada saat orang Filistin mendengar bahwa Daud sudah menjadi raja atas Israel keseluruhan, lalu mereka mulai maju untuk menyerang Daud. Dan Daud selalu bertanya kepada Tuhan, boleh menyerang atau tidak, boleh dihadapi atau tidak. Tapi pada saat itu Tuhan bilang, pergilah. Dan pada saat pergi, dan Tuhan menyertai mereka, dan mereka mendapatkan kemenangan atas Filistin. Ayat 20,
bagaimana Daud mengungkapkan pertolongan Tuhan atau bagaimana Allah melakukan di dalam mereka. Ayat 20, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Karena Tuhan berperang bersama-sama dengan mereka dan memberikan kemenangan bagi Daud dan bangsa Israel. Dan tidak cuma satu kali orang Filistin mencoba untuk menyerang, untuk berperang dengan orang Israel 2 kali, tetapi dua-duanya dengan cara Tuhan, dalam tuntunan Tuhan, akhirnya Daud beserta orang Israel dapat mengalahkan orang Filistin. Dan itu luar biasa sekali beserta dengan Tuhan. Lalu kita masuk kepada pasal yang ke-6, dan di sini berbicara tentang bagaimana tabut Tuhan dipindahkan ke Yerusalem. Dan ayat 1 dan 2 saya juga bacakan buat saudara, dan saya mau baca sampai ayat yang ketiga. Di situ dikatakan Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Wow, saudara bayangkan untuk mengangkat, proses pengangkatan pemindahan tabut Tuhan melibatkan 30.000 orang banyaknya, 30.000 orang-orang pilihan dari bangsa Israel. Kemudian bersiaplah Daud lalu berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Ayat yang ketiga, mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Usa dan Ahio anak-anak Abinadab mengantarkan kereta itu. Dan kita melihat bahwa tabut Tuhan adalah segala-galanya bagi Israel. Karena tabut Tuhan berbicara tentang pernyataan Allah, penyertaan Allah terhadap umat pilihannya itu. Dan akhirnya mereka mengadakan satu perjalanan yang sangat-sangat khusus. Karena dikatakan mereka mempersiapkan kereta yang baru. Lalu Daud dan orang-orang Israel menari-nari sepanjang perjalanan itu. Dan tentu saja mereka juga mempersembahkan korban terlebih dahulu. Lalu apa yang terjadi tentang Usa, anak dari Abinadab ini? Karena pada saat lembu itu tergelincir, maka dia mengulurkan tangan dan menopang, sepertinya menopang dan menyentuh tabut Tuhan itu, dan Tuhan menjadi murka atas Usa. Lalu Tuhan menghukumnya dan dia mati di samping dari tabut Tuhan itu. Karena tabut Tuhan sudah dari awal, dari masa Musa, itu adalah hal yang kudus dan tidak semua orang yang diizinkan Tuhan untuk menjamahnya. Dan itu pun dalam waktu dan dalam kehendak Tuhan, dalam perintah Tuhan baru mereka dapat melakukannya. Dan Usa telah melakukannya tanpa disuruh, tanpa perintah dari Tuhan. Dan dia dalam keadaan tidak kudus atau tidak pantas, dia telah menjamah tabut Tuhan dan dia dihukum. Dan Tuhan masih menyatakan kekudusannya, kekuasaannya, otoritasnya terhadap orang Israel. Bagaimana orang Israel harus menghormati Tuhan. Seperti tabut Tuhan itu adalah pernyataan Allah bagi orang Israel. Dan pada saat itu Daud sedikit ngambek dengan Tuhan, dikatakan dia marah. Dan itu juga sebenarnya adalah sikap takut dari Daud. Dia melihat bahwa pernyataan Allah, dan ini pertama kali dilihatnya, bahwa Tuhan langsung menghukum, tidak pakai menunda orang yang menyentuh tabut Tuhan. Dan akhirnya Daud tidak membawa langsung ke Yerusalem, tapi dikatakan karena takutnya dia membelokkan dan membawa itu kepada Obed-Edom. Dan saudara, hal yang luar biasa terjadi. Ternyata Obed-Edom diberkati oleh Tuhan. Saudara ingat masa lalu pada saat dimana tabut Tuhan berada, dan di situ ada malapetaka. Tapi ini karena orang yang siap, adalah umat pilihan Tuhan, dan orang yang sudah dikhususkan juga untuk dapat menerima tabut Tuhan ini. Maka Obed-Edom diberkati oleh Tuhan. Dan sesudah mereka melaporkan kepada Daud, dan akhirnya Daud juga merencanakan untuk mengambil itu dari tempat Obed-Edom dan membawa ke Yerusalem. Dan saudara lihat, perjalanan pemindahan ini adalah perjalanan pemindahan yang lebih khusus lagi. Dikatakan setiap 6 langkah imam-imam ini, dan mereka mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Nah, saudara bisa bayangkan berapa banyak yang harus dikorbankan.
Dan Daud melakukan itu dengan ada bunyi sangkakala dan tari-tarian, dan Daud juga ikut menari-nari, dan mereka bersukaria di hadapan Tuhan. Dan bahkan Mikal, istrinya, yang melihat dari atas, dan dia melihat Daud, dia memandang remeh kepada Daud. Seorang raja dapat melakukan hal yang seperti itu. Tetapi Daud tidak peduli. Dia katakan, untuk Tuhan, Tuhan adalah segala-galanya bagi dia. Dan hal yang luar biasa kita dapat belajar dari Daud. Dan dia bilang dia boleh menjadi apa saja, yang paling rendah sekalipun, untuk dia dapat memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan yang sudah melakukan perkara-perkara besar bagi hidupnya. Dan ini adalah hal yang luar biasa, cerita dari Daud, bagaimana seorang raja yang tetap mengagungkan Tuhan dan rela untuk dia katakan mau dipermalukan di depan orang pun tidak apa-apa, asalkan dia menyenangkan hati Tuhan. Dan ini saudara, kita harus belajar dari Daud dan mengutamakan Tuhan dan membuat Tuhan berkenan atas kehidupan kita. Haleluya, biarlah kita dapat belajar dari sikap Daud di dalam pembacaan-pembacaan ini, dan biarlah kita boleh semakin maju dan semakin menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.